Hari itu kenapa cepet banget ya? Rasanya baru aja bangun, bikin kopi, minum, tiba-tiba udah malam aja nih. Jadi hari ini aku pengen bukan menjawab sih, nggak ada yang nanya soalnya. Cuman aku pengen ngasih tahu aja, kenapa beberapa video belakangan ini itu semua pada di-shoot pakai DJI Action 4. Tapi sebelum itu, coba sebutin setup vlogging yang lebih compact lagi daripada ini. Udah pengen suara yang bagus, tinggal nyalain mic terus auto connect. Sekarang dengan setup sesimpel ini kita bisa dapetin kualitas gambar yang lumayan. Itu mantep banget gak sih? Kita balik ke topik, otaknya lagi agak-agak melambat nih karena seharian ngedit terus jadi agak sumpek. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru. Ya menurut gue seru ya, color grading. Jadi kita langsung aja ke komputer kali ya. Kita screen record dulu dan... Oke, udah mulai recording. Biar gampang ngasihnya. Jadi sebenarnya lewat video ini aku tuh bukan pengen promosi, tapi pengen jualan. Soalnya tuh gini, aku sering banget dapet komen, "Bang, tutor color grading." Padahal aku udah bikin tutor color grading dan nggak cuma satu, bahkan kayaknya ada 2 atau 3 deh di YouTube. Tapi tetap aja komen kayak gitu sering banget. Jadi akhirnya aku memutuskan kayaknya ini solusi yang tepat. Jadi waktu video ini naik, latku udah bisa dibeli. Sebenarnya lat ini udah aku pakai untuk diri sendiri, mungkin udah hampir setahun, apa setahun lebih malah ya. Udah lama banget lah pokoknya. Tapi kenapa lama banget buat dirilis? Karena aku pengen nyiapin sampai dia bener-bener mateng gitu. Ya kita lihat aja kali ya, biar kebayang maksudku gimana. Jadi aku udah masukin di timeline ini ada beberapa contoh footage yang beda-beda. Ada yang indoor, ada yang outdoor, pokoknya beda-beda deh. Nanti habis purchase latnya, pas download tuh bakal dapat ada 4 nih. Ada S-Log, Apple Log, D-Log, sama Rec 7 Online. Tinggal sesuaikan aja pakainya apa. Ini footage pertama tuh H264 S-Log 3. Berarti aku pakai yang S-Log 3. One click. Berikutnya, masih sama. One click. Hasilnya kurang lebih begini. Berikutnya masih sama, di studio juga, one click. Jadi seperti yang terlihat di contoh barusan, aku mengusahakan ini tuh untuk bisa jadi one click solution in most cases. Tapi, pasti ada tapinya ya. Tapi sebelum itu ya kita lanjut dulu deh, sebelum bahas tapinya. Nah, next, ini tuh footage dari D-Log M. One click solution juga. Nah, tapi... kita masuk ke tapinya sekarang. Ini semua tuh bisa one click solution karena kita ada di situasi yang lightingnya terkontrol. Sedangkan kalau kita lagi ada di luar shooting outdoor, kita tahu matahari itu di luar kuasa kita. Jadi kemungkinan besar ini tuh S-Log 3. Tada, tidak one click solution pastinya. Ini karena shoot yang ini tuh run and gun banget. Nah ini bagus banget buat jadi contoh. Ini jadi aku realistis aja ya. LUT itu nggak mungkin bisa jadi one click solution. Kayak aku udah mengusahakan ini untuk jadi one click solution kan. Kayak seperti yang kita lihat di contoh sebelumnya. Tapi di situasi yang nggak fully under control, itu kemungkinan besar kita nggak bakal bisa one click solution. Karena ini bisa dibilang salah satu shooting yang run and gun banget. Jadi nggak bisa per scene gitu. Aku bener-bener atur semuanya jadi pas gitu loh. Nah, tapi ini udah mendekati banget. Paling ini tuh bisa kita lihat karena mantul-mantul di sekitarnya dan mataharinya. Ini masih pagi banget. Kita sekitar jam 7 kalau nggak salah. Jadi mataharinya masih kuning dan banyak ijo-ijo di belakang sini. Jadi mantulannya agak sangat warm ini. Berarti kita tinggal tambahin birunya sedikit. Terus kalau pengen lebih mendekati ini, hijaunya kurangin dikit juga, dan udah tinggal tambahin kontras dikit. Nah sama nih, berikutnya juga di outdoor yang situasinya di luar kontrolku. Nah tinggal tambahin, waduh ini malah ke agak underexpose ya. Kita naikin exposure dikit. Nah ini penyakitnya sama nih, mantul-mantul agak belakangnya kan daun-daun. Kok daun? Rumput ya, kuning dan hijau gitu. Makanya ini footage-nya banyak cahaya mantul, ya otomatis kuning hijau. Of course ya. Ya berarti sama, tinggal tambahin potong kuningnya. Hijaunya kalau mau di-cut dikit juga boleh. Kasih kontras lagi kalau nggak mau. Kalau nggak mau ya udah tinggal nggak usah. Udah gini aja. Mungkin ini masih agak kegelapan ya. Dan udah kurang lebih kita dapat footage yang seperti ini. Di bawah 1 menit bahkan nggak nyampe semenit. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ini udah aku pilih contoh yang nggak pas. Tapi sebenarnya in most cases pas kita pakai di outdoor juga yang di situasi yang di luar kontrol kita lah, kayak harus outdoor, itu bisa jadi one click solution juga. Misalnya ini tuh D-Log M. Tada. Ini juga one click dan ini juga aku pakai natural light nih. Terus tinggal one click.
Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku mengusahakan supaya alat ini tuh bisa jadi one click solution kita di kebanyakan situasi. Karena aku nggak mau buang waktu terlalu banyak untuk color grading. Dan kalau cocok sama color gradingku, ya ini LED yang aku pakai selalu di video-videoku. Jadi clear ya sampai sini. Berikutnya kita mau masuk ke hal yang bikin LED ini menarik banget. Ya seenggaknya buatku menarik ya. Jadi seperti yang bisa dilihat nih, nanti bakal dapat LED-nya itu 4. Kenapa ada 4? Karena ini semua adalah jenis kamera yang sering ku pakai. Jadi aku sering nge-shoot di S-Log3, sering nge-shoot di Apple Log, sering nge-shoot di D-Log-M, dan sering nge-shoot tanpa color space sama sekali. Di Rec 709 gitu. Jadi LED ini ku bikin untuk supaya sesuai tebakan Apple Log. Ini apa sih? H265 tuh, oh D-Log-M. Terus ini S-Log3. Nah, jadi dengan satu kali klik dari kamera yang berbeda-beda, langsung sama. Ini adalah salah satu rahasiaku untuk meng-color grading dengan cepat. Jadi dengan satu klik kita bisa dapat looks yang sama dari 3 kamera yang berbeda. Nih sekali lagi, ini tuh D-Log-M, ini Apple Log. Ya ini karena beda angle jadi agak beda sedikit ya. Tadi lupa ngasih contoh yang Rec 709, jadi kita tambahin sekarang ya. Ini pakai S-Log3. Dan ini tanpa picture profile, terus kita kasih LED. Dibandingin side by side kurang lebih kayak begini. Ya gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, jadi ini LED yang gue pakai supaya aku bisa mendapatkan look yang sama dengan cepat dari kamera yang berbeda-beda. Tapi balik lagi, ini emang sama, tapi kan beda sensor ya. Jadi kemampuan mereka menangkap cahaya otomatis beda-beda juga. Jadi misalkan di situasi yang nggak terkontrol, ini apa ya? Oh, ini D-Log-M, ini S-Log3. Nah, seperti yang bisa dilihat nih. Mungkin nanti aku akan kasih lihat ini. Ya udahlah begini aja, aku gedein dari sini aja. Males ngeditnya. Nih, ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara karakter warna udah sama nih, sesuai tujuan kita. Tapi karena dynamic range-nya beda, nih si D-Log-M, si Action 4 itu di sini udah gelap banget, tapi di sini udah kayak mau overexpose. Nah, sedangkan kita pakai S-Log3 di sini masih belum gelap, kita masih dapat detail sama sekali, tapi di sini nggak ada yang overexpose sama sekali. Ya ada sih ini bajunya overexpose, tapi nangkep maksudnya ya. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar. Jadi di situasi yang terkontrol ini bakal sama. Ya at least sangat mendekati satu sama lain. Tapi di situasi yang tidak terkontrol ya pastinya karena tidak terkontrol ya kita nggak bisa atur gitu kan. Jadi ya pasti bakal ada beda-beda dikit. Nah ini next contoh lagi deh. Ini tuh S-Log3. Ini D-Log-M. Soalnya ini D-Log-M-nya diatur di auto biar nggak ribet. Si Osmo Action 4-nya tuh diatur di auto dan in most cases tetap bisa one click ini ya. Jadi ini jujur ini emang LED yang ku pakai setiap hari gitu. Nah ini S-Log3, ini Osmo Action 4. S-Log. Oh iya benar S-Log3, ini D-Log-M. Nah seperti bisa dilihat ini terlihat beda ya karena dynamic range yang bisa direkam sama dua kamera ini berbeda. Tapi ini bisa banget jadi starting point karena mereka mendekati banget kan. Ya seenggaknya di mataku sih ini sangat mendekati ya. Motong dikit karena ada info yang ketinggalan di situ. Tadi kan aku udah bahas ya karena emang sensornya beda, jadi dynamic range-nya beda segala macam. Sebenarnya ada banyak banget faktor yang mempengaruhi warna yang ditangkap tuh beda gitu ya. Mulai dari ND filter yang kita pakai mempengaruhi dia tuh ngasih color cast-nya apa. Udah gitu di DJI Action 4 ini kita agak terbatas nih ngatur white balance-nya. Karena kita cuma bisa ganti sebatas temperaturnya doang. Kita nggak bisa ganti tintnya. Jadi kita nggak bisa atur ini untuk kasih tint magenta atau kasih tint hijau gitu sedikit. Nggak bisa. Sedangkan di kamera mirrorless biasanya kita kan leluasa banget tuh ya. Ganti temperaturnya, ganti tintnya segala macem. Jadi sebenarnya waktu di situasi yang tidak terkontrol pun kalau semua kamera yang berbeda-beda ini settingnya bener gitu, ya hasil akhirnya sebenarnya juga bisa sama. Tapi kalaupun misalnya settingnya nggak bener-bener disamain gitu pas syuting ya, ini tuh bertujuan untuk ngasih starting point yang sangat mendekati di antara dua kamera yang berbeda itu. Jelas ya? Dan kalau ditanya biasa aku apain lagi, ya paling kalau pengen yang lebih soft kasih efek glow, terus dikurangin dikit kali ya, efeknya ini kencang bener. Buset, salah. Dan selesai. Coba silahkan dibandingin aja sama videoku yang sebelum-sebelum ini. Looksnya persis banget kayak gini. Jadi stepnya cuman S-Log, pasang LED, kasih glow,
selesai ya. Cepet banget gitu kan. Jadi habis ini mungkin aku akan kasih lihat di full screen ya biar bisa kelihatan lebih jelas footage tadi yang benar-benar kita kerjain pakai one click dari LUT ini aja. Udah kayaknya cukup ya video jualannya sampai situ aja. Nah jadi ini adalah misi terselubung yang kemarin aku bilang di 2 video sebelum ini. Itu aku pakai untuk ngetes LUT ini juga. Jadi final check lah ya, final check bisa dibilang. Jadi silahkan dibeli kalau tertarik, kalau enggak ya udah jangan. Dan untuk 3 pembeli pertama bakal ada harga spesial potongan 50%. Jadi terima kasih untuk supportnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!